Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian yang saya percaya terus memberkati kita semua, terus menolong kita untuk kita terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani di hadapan Tuhan. Mari kita mengawalinya dengan doa. Pujian dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan di hari ini, karena Tuhan kembali berikan kami waktu dan kesempatan untuk kami mau membaca, mendengarkan, dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah kami, dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah bersedia untuk mendengarkannya dan bersedia untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 37 pada ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Secara khusus saya akan membaca ayat 23 dan 24. Demikian firman-Nya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini, yang intinya mengajar kita, menasihati kita sebagai umat, sebagai orang percaya, supaya hidup kita berkenan kepadanya. Atau dengan kata lain, hidup berkenan kepada Tuhan. Itulah nasihat firman Allah di hari ini. Itu berarti bahwa ini adalah kehendak Tuhan, ini adalah maunya Tuhan dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Apapun yang kita buat, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita usahakan, hendaknya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Tugas dan tanggung jawab apapun kita, dengan profesi apapun kita sebagai umat, sebagai orang beriman, mari kita belajar supaya hidup berkenan kepada Tuhan. Supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan, maka pastilah kita harus mentaati firman-Nya. Supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan, maka kita harus melakukan apa yang maunya Tuhan. Apa kehendak Tuhan bagi saudara dan saya, kita belajar mentaatinya, kita belajar melakukannya, kita belajar menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, maka itu yang membuat hidup kita berkenan kepada Tuhan. Atau dengan kata lain, supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan, maka kita harus taat kepada firman-Nya. Kita harus dengar-dengaran terhadap apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, secara khusus firman Allah di hari ini kita akan melihat dari sisi apa gunanya kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan. Apa akibatnya, apa manfaatnya bagi saudara dan saya kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan. Setidaknya ada 3 manfaat, 3 guna kalau saudara dan saya hidup berkenan kepada Tuhan. Dalam ayatnya yang ke-23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kalau hidup kita berkenan kepadanya, maka firman Allah berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkahnya. Jadi inilah akibatnya, inilah manfaatnya kalau saudara dan saya hidup berkenan kepadanya. Yang pertama adalah Tuhan menetapkan langkah-langkahnya. Kalau Tuhan menetapkan langkah-langkahnya, sama dengan Tuhan mengatur langkah-langkahnya, sama dengan Tuhan yang merancang hidupnya. Sehingga apapun yang dia buat, apapun yang dia usahakan, apapun yang dia kerjakan, itu semua ada dalam master plan ilahi, itu semua ada dalam rancangan Tuhan. Dan kalau rancangan Tuhan pasti bukan rancangan yang mendatangkan kecelakaan. Kalau rancangan Tuhan pasti rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Kalau rancangan Tuhan pasti rancangan akan hari esok yang penuh harapan, akan hari esok yang penuh dengan kebahagiaan. Karena tidak mungkin Tuhan merancangkan sesuatu yang tidak menyenangkan.
Tuhan merancangkan suatu hidup yang susah, yang terlunta-lunta. Saya percaya itu bukan ada dalam rancangan Tuhan. Jadi inilah manfaatnya kalau saudara dan saya hidup berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan yang mengatur hidupnya, Tuhan yang merancang seluruh hidup orang yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu mari kita terus belajar. Kita terus berusaha dalam hidup ini, dalam segala hal, dalam segala aspek hidup kita. Kita belajar dan berusaha supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Karena ketika hidup kita berkenan kepada Tuhan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, manfaat yang kedua kalau saudara dan saya hidup berkenan kepada Tuhan. Dalam ayat 24, apabila ia jatuh. Ia di sini maksudnya menunjuk orang yang hidup berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menopang tangan siapa? Yaitu orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Di sini kita melihat bahwa akibat yang kedua, manfaat yang kedua, kalau saudara dan saya hidup berkenan kepada Tuhan, yang kedua adalah Tuhan menopang hidup kita. Kalau Tuhan menopang hidup kita, sama artinya dengan Tuhan menjaga hidup kita, Tuhan melindungi hidup kita. Kalau Tuhan yang menjaga kita, kalau Tuhan yang melindungi kita, kalau Tuhan yang menopang hidup kita, itu berarti bahwa Tuhan menjaga kita dari segala bahaya, dari segala ancaman, dari segala hal apapun juga yang berniat jahat kepada saudara dan saya, yang merancangkan sesuatu yang tidak baik dalam hidup saudara dan saya. Tuhan bertanggung jawab untuk hidup saudara dan saya, karena saudara dan saya hidup berkenan kepada Tuhan. Jadi hal yang kedua, ketika hidup kita berkenan kepada Tuhan, dampaknya, manfaatnya adalah Tuhan menopang hidup kita. Tuhan menjaga hidup kita, Tuhan melindungi hidup kita. Saya percaya kalau Tuhan yang menjaga kita, kalau Tuhan melindungi kita, Tuhan tidak pernah kewalahan dalam menjaga kita. Tuhan tidak pernah kesulitan melindungi kita. Tuhan tidak pernah kecolongan dalam melindungi saudara dan saya dari segala ancaman apapun juga, dari segala bahaya apapun juga. Tuhan tidak pernah kecolongan. Sehebat apapun pertahanan Amerika Serikat, tapi sejarah mencatat melalui peristiwa WTC di tahun sekitar 2000-an, di mana teroris menabrakkan pesawat di suatu bangunan simbol Amerika Serikat WTC. Betapapun kecanggihan teknologi untuk menjaga, tetapi tetap kecolongan juga. Pentagon dengan simbol pertahanan yang luar biasa, tapi sejarah mencatat kecolongan juga. Artinya apapun pertahanan yang kita buat, yang kita rancang dalam melindungi diri kita, dalam melindungi bangsa kita, suatu waktu masih bisa kecolongan. Tapi saya percaya kalau Tuhan yang menopang hidup kita, kalau Tuhan yang menjaga kita, kalau Tuhan yang melindungi kita, saya percaya Tuhan tidak pernah kecolongan dalam melindungi saudara dan saya dari segala ancaman apapun juga, dari segala bahaya apapun juga. Tuhan bertanggung jawab melindungi saudara dan saya, menopang hidup saudara dan saya, karena saudara hidup berkenan kepada Tuhan. Inilah pentingnya, inilah manfaatnya kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan. Karena itu mari kita terus belajar untuk mengintrospeksi diri kita. Bila didapati ada cara hidup kita, ada kelakuan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, mari kita bertobat, mari kita tinggalkan, mari kita buang, dan kita mulai belajar membangun kehidupan, membangun cara hidup yang berkenan kepada Tuhan. Karena ketika saudara dan saya berkenan kepada Tuhan, Tuhan menopang hidup kita, Tuhan menjaga dan melindungi kita. Yang ketiga, manfaat yang ketiga kalau saudara dan saya hidup berkenan kepada Tuhan, ayat 25 dan 26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman
dan anak cucunya menjadi berkat. Tuhan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar. Kalau namanya orang benar sama artinya dengan orang yang berkenan kepada Tuhan. Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan anak cucunya meminta-minta roti. Tapi justru setiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Inilah akibat manfaat yang ketiga kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, Tuhan memberkati hidup kita. Bukan hanya hidup kita saja yang diberkati Tuhan, tetapi anak cucu kita juga diberkati oleh Tuhan karena kita hidup berkenan kepada Tuhan. Inilah pentingnya, manfaatnya kita belajar dan terus berusaha hidup berkenan kepada Tuhan, karena Tuhan memberkati orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Sampai firman Allah berkata, tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman karena diberkati Tuhan. Kenapa dia diberkati oleh Tuhan? Karena hidupnya berkenan kepada Tuhan. Jadi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan itu selalu mendatangkan kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan luar biasanya di sini bukan hanya saudara dan saya sebagai orang tua diberkati Tuhan, tapi anak cucu kita juga mendapat berkat. Karena kita hidup berkenan kepada Tuhan. Karena itu mari kita terus belajar supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Maka saya percaya hidup kita pasti diberkati Tuhan. Anak cucu kita juga diberkati Tuhan. Anak cucu kita tidak menjadi peminta-meminta, tidak menjadi pengemis, tapi sebaliknya diberkati oleh Tuhan karena hidup kita berkenan kepada Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang kembali boleh mengajar kami, mengingatkan kami, supaya hidup kami berkenan kepada Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami, melalui Roh-Mu yang kudus mampukan kami, supaya kami terus belajar, kami terus berusaha, kami terus berjuang, supaya hidup kami berkenan kepada Tuhan. Karena ketika hidup kami berkenan kepada Tuhan, manfaatnya bagi kami, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Tuhan menopang orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Tanamkanlah, meteraikanlah firman Allah dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk kami bisa menjalani hidup ini sesuai dan seturut dengan firman-Mu di hari ini. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini, berkat kekuatan, berkat jasmani, berkat kesehatan Tuhan berikan kepada mereka. Umat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan beri kesembuhan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.